Jadi saya lihat jamnya ya, jangan sampai 1 jam. Nanti restorannya udah tutup, renungannya belum selesai. Jadi kita akan merenungkan beberapa ayat. Ya, nanti saya mau minta Jesse, siapa tadi? Jesse sama siapa namanya? Kleman ya, untuk baca. Tolong disiapkan kalau Jesse 1 Timotius 2 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Nanti saya beritahu baca gitu ya. Kemudian Jesse itu 1 Korintus 3 ayat 13. 3 ayat 13. Kalau Clement gampang, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Hafal mungkin ya. Baik, jadi tema kita adalah dari pelayan menjadi pemimpin masa depan. Sebenarnya B1 tuh di pikiran saya anak-anak muda ya, tapi setelah saya lihat tadi, oh ternyata campur. Malah lebih banyak yang senior ya, ternyata pikiran saya agak melenceng. Jadi saudara, kita kalau saya perhatikan ya, saya kan nggak terlalu banyak di gereja. Kita ini ya, saya masukkan diri ke dalam B1. Kita sering menjadi pengisi acara ya kan? Mungkin di acara Natal ya, yang terbaru Natal, ulang tahun ya, Paskah ya, wah, 17 Agustus ya. Jadi saudara, di dalam semua itu ya kita bersemangat ya, dan menunjukkan kreativitas untuk melayani ya. Tapi saudara, sebenarnya di dalam apa yang kita kerjakan itu bukan sekedar acting ya, bukan sekedar perform, melakukan sesuatu untuk yang mewujudkan apa yang kita inginkan ya. Tapi sebenarnya kita sedang melayani Dia, dan Dia sedang membentuk kita melalui apa yang kita lakukan ya. Karena di dalam melakukan segala sesuatu itu terjadi satu proses di dalam diri kita, dari hati sampai ke pikiran, ke perasaan, dan ke tenaga kita ya, bagaimana kita mewujudkan ya. Jadi saudara, apa yang kita lakukan harus kita sadari bukan sebagai sesuatu yang kita suka lakukan gitu ya, tetapi sesuatu yang memang kita juga menikmatinya, tapi juga kita harus yakini bahwa ini adalah tugas dari Tuhan ya, divine task ya. Jadi penugasan Tuhan, penugasan ilahi bagi kita ya, sehingga apa yang kita lakukan ini memiliki arti ya. Nah, pada kesempatan ini kita ingin bersyukur ya. Nah, nanti tolong dibacakan Jesse ya. Jadi kita ingin bersyukur atas apa yang dipercayakan kepada kita ya, baik yang ada di stage sana maupun yang bagian foto-foto atau yang bagian yang mendoakan. Siapa saja yang mendukung pelayanan B1 ya, kita semua bersyukur. Mari baca Jesse, coba 1 Timotius 1 ayat 12 ya. 1 Timotius 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Amin ya. Jadi ini 1 Timotius berarti yang nulis Paulus ya, Paulus kepada Timotius ya, dan dia mengatakan, aku bersyukur ya, kepada Dia, kepada Tuhan, nanti disebutkan Kristus Yesus Tuhan kita ya. Jadi di situ dikatakan menguatkan aku ya. Jadi saudara, kalau kita melayani, kita
melakukan apa yang kita lakukan itu kekuatannya harus kita sadari datangnya dari Tuhan, ya, seperti Paulus, ya. Jadi dia bersyukur Tuhan memberi kekuatan kepada saya untuk melakukan yang Tuhan percayakan, ya. Kemudian karena ia menganggap aku setia, jadi bersyukur bahwa Tuhan melihat Paulus itu setia, ya. Jadi bersyukur bahwa Tuhan itu menghargai, ya, bahwa dengan diberikan kesempatan melayani itu, Tuhan kemudian melihat bahwa Paulus itu setia di mata Tuhan, ya. Dan kemudian dia juga bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi saudara, kalau kita patut bersyukur Biwan diberi kepercayaan untuk melakukan apa yang ditugaskan itu, ya. Kalau kita menyadari bahwa ini semua dari Tuhan. Nah, saudara, bersyukur itu kalau digali kata-katanya adalah berhubungan dengan anugerah, ya. Dengan bahasa Yunani itu charis, ya. Charis itu seperti grace, ya. Grace nggak ada, ya. Ya, grace atau kasih karunia atau anugerah. Jadi saudara, bersyukur itu berarti kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, padahal kita tidak layak melakukan itu, ya. Karena ini masalah rohani, ya. Masalah yang bukan pekerjaan biasa, ya. Ya, yang diberikan kepada orang yang tidak layak karena kita manusia berdosa, ya. Jadi bersyukur berarti menyadari apa yang kita kerjakan ini bagian daripada kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, ya. Sebenarnya banyak orang yang mungkin lebih hebat dari kita semua, ya. Yang lebih pintar nyanyi, lebih pintar musik, ya kan? Mungkin di luar sana, di Petra sendiri mungkin ada orang-orang yang lebih hebat dari kita. Tetapi Tuhan memilih kita yang dengan segala keterbatasannya ini untuk melakukan apa yang kita lakukan, ya, memuliakan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan, ya. Jadi saudara, ketika kita melayani itu bukan kita sedang menolong Tuhan, ya. Ya, dulu ada yang bilang begini, saya masih ingat dia bilang, kalau gereja butuh saya akan bantu. Wah, hebat sekali saudara, ya. Kalau gereja butuh saya akan bantu, gitu. Jadi saudara, kita harus melihat itu apa yang kita lakukan ini anugerah, ya. Bukan hebat kita atau kita punya sesuatu yang kita itu dibutuhkan oleh Tuhan, ya. Tanpa kita itu tetap aja Tuhan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, saudara, ya. Itu, ya. Jadi itu penting sekali. Nah, jadi saudara, karena itu saudara, ketika kita sudah melayani ini, karena ini adalah kasih karunia, kita harus tetap menjaga hati, ya. Menjaga tetap rendah hati, gitu, ya. Puji Tuhan, Tuhan pakai saya melakukan ini, ya. Ini adalah anugerah bagi saya. Jadi Tuhan bisa pakai orang lain, tetapi Tuhan masih memilih saya. Puji Tuhan, itu saudara, ya. Jadi kita harus jaga kerendahan hati, dan saudara, bersyukur ini harus membuat apa yang kita lakukan itu kita bergantung kepada Dia, karena ini kasih karunia Dia. Sehingga karena kita bukan melakukan untuk manusia, ya, tetapi untuk Tuhan. Ya, jadi Dia melihat hati. Tuhan itu melihat hati, saudara, ya. Bukan melihat penampilan, ya. Penampilan ini mewujudkan hati kita, ya. Hati kita itu perlu sepenuh hati, maka kita wujudkan di dalam pikiran kita, perasaan kita, dan juga performa kita, ya. Semangat kita untuk tampil itu kita wujudkan dari hati kita, gitu saudara, ya. Jadi saudara, itu poin pertama, saudara, ya, bahwa kita bersyukur, ya, karena ini adalah apa yang kita lakukan adalah anugerah, ya. Jadi kalau kita diberi kesempatan melayani ini adalah anugerah, ya. Jadi kalau gereja semakin mengandalkan kita, ya, saya lihat sedikit-sedikit Dewan, ya.
Jadi, sebenarnya ketika Tuhan gereja memberi kesempatan itu, kita juga harus melihat bahwa Tuhan semakin memberi kepercayaan kepada kita. Jadi jangan disambut dengan ngomel-ngomel, saya lagi gitu saudara ya. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau kita mengikuti ya contoh teladan Paulus yang melayani begitu hebat dan dia tetap bersyukur Tuhan sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk melakukan apa yang saya lakukan. Padahal dulu saya orang berdosa ya. Paulus itu kan dulu persekusi ya, menganiaya jemaat. Ya. Begitu berdosa, sekarang saya dipakai oleh Tuhan begitu hebat ya. Nah, jadi dia bersyukur untuk anugerah itu. Itu poin pertama saudara ya. Mari kita bersyukur atas kesempatan yang sudah dia berikan dan kita bersyukur dari hati. Karena itu saudara kita menanggapi apa yang terjadi ke depan ya. Tuhan diberikan kepercayaan, kita bersyukur dan kita bersyukur dengan sepenuh hati ya. Kemudian kita wujudkan di dalam bagaimana kita melayani. Poin kedua adalah refleksi saudara. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 13. 1 Korintus 3 ayat 13 ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Baik. Ya. Jadi poin kedua adalah refleksi. Ya, jadi di tengah-tengah rasa syukur ini, mari kita pause sebentar ya dan merefleksikan, memikirkan bagaimana kita telah melayani ya, bagaimana kita telah melayani. Tadi sudah dibacakan ayat ini sangat penting saudara ya. Jadi saudara di situ dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak ya, Dan karena hari Tuhan akan menyatakan. Jadi hari Tuhan itu adalah hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Talenta yang sudah diberikan, apa yang kita kerjakan dengan talenta itu. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, bagaimana kita menjalani pelayanan ini. Itu hari itu ada saudara. Ya. Dan bagi orang seperti saya yang umurnya makin banyak, itu semakin harus siap gitu. Ya. Yang muda harus waspada ya, jangan menyia-nyiakan hari-harimu, nanti pada titik tertentu tahu-tahu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat ya. Di situ dikatakan ada api saudara ya. Api bukan untuk membakar, tetapi untuk menguji ya. Jadi kalau yang kita lakukan itu adalah seperti rumput jerami kering atau kayu, maka kita apa yang kita kerjakan itu akan terbakar ya. Pada waktu itu tidak ada nilainya saudara ya. Saudara melayani di gereja ya yang seperti saudara lakukan seperti ini, tetapi di balik itu hati saudara tidak sepenuh hati ya, maka akan terbakar gitu. Wah, saya waktu itu menyanyi tapi untuk dipuji manusia misalnya begitu ya. Dan itu tidak ada nilainya di dalam kerajaan sorga. Ya. Jadi saudara, kita harus hati-hati karena pada satu kali akan ada pengujian seperti itu. Dan mungkin kalau saudara menyanyinya kelihatan hebat ya, performanya kelihatan hebat, tetapi ketika diuji oleh api itu yang datang dari Tuhan yang melihat hati, wah saudara kita bisa kebakar ya. Dan pada saat itu saudara menyesal. Wah, kenapa kok saya melayani tidak sepenuh hati? Kenapa kok saya sambil ngomel-ngomel? Gitu-gitu saudara ya. Saudara ke gereja ya, ibadah tapi ibadah tidak sepenuh hati ya. Mungkin sambil sibuk dengan handphone dan sebagainya. Pada waktu hari Tuhan itu saudara akan menyesal. Waduh, kok saya ibadah tetapi pikiran saya tidak di ibadah itu. Di mana? Di media sosial misalnya begitu saudara. Jadi saudara hati-hati ya, hari itu akan datang ya, hari itu akan datang. Tapi saudara api ini juga akan menguji dan memurnikan ya. Jadi saudara yang melayani dengan emas yang belum murni ya, emasnya masih campur-campur,
maka api itu akan memurnikan ya. Jadi di dalam pertumbuhannya itu api itu akan membuat saudara semakin dimurnikan. Itu saudara ya. Itu ayat itu berkitab itu. Jadi saudara kita itu rentan terjebak di dalam aktivitas pelayanan ya, kesibukan pelayanan. Ya, tapi saudara kita harus hati-hati di dalam merefleksikan apa yang kita lakukan. Jangan sampai ya kita itu sibuk dengan pelayanan, tetapi kita itu kering secara rohani. Ya. Jadi melakukan itu karena tugas, karena tugas ya, atau karena memang mencari pemuasan ego ya. Saya melayani gitu ya. Jadi kita harus hati-hati seperti itu, jangan sampai apa yang kita akhirnya kerjakan itu sekedar supaya jemaat memuji, ya kan? Wah ini jemaat kok nggak ada yang bilang bagus ya. Hati-hati saudara ya. Atau sekedar viral ya, saudara video-video diviralkan ya. Wah kok nggak di like. Saudara hati-hati kalau kita mencari hal-hal seperti itu ya. Jangan sampai nanti pada hari Tuhan ternyata itu semua jerami, like-nya banyak, tetapi Tuhan tidak menghargai, ya karena apa? Karena dilakukan untuk viral. Ya zaman sekarang kan suka kalau viral, soalnya like-nya banyak gitu ya, komen, wah seneng saudara ya. Nah kita harus hati-hati ya. Jadi mari kita merefleksikan bagaimana kita telah melayani itu, ya. Apakah kita betul-betul memiliki motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri ya gitu. Jadi saudara, mari kita ke depan ya, itu kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar ya, untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur ya bahwa Tuhan telah mempercayakan, dan karena itu saya ingin melakukan semua ini untuk kemuliaan namanya ya. Mari kita jaga hati ya. Jangan sampai kita itu merasa paling berjasa. Wah, kalau nggak ada saya suaranya kurang bagus nih. Atau kalau nggak ada saya nggak bisa, nggak akan sebagus ini. Kita hati-hati ya. Semua ini adalah anugerah. Kalau kita tidak mau, Tuhan bisa pakai yang lain gitu saudara ya. Gitu. Nah, jadi setelah mari kita mengecek kembali ya. Selama tahun 2025 ini apakah kita itu telah bekerja, telah melayani ya dengan emas ya, dengan emas yang akan dimurnikan dan Tuhan uji itu ya. Emas dengan ketulusan ya, dengan hati, sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan ya. Atau hati-hati, jangan sampai kita melakukan semua itu karena permintaan orang tertentu ya, karena tuntutan ya, karena ya sudah mama papa minta saya lakukan gitu saudara ya. Nanti itu tidak akan tahan uji ya, itu akan menjadi jerami. Nah itu saudara nomor 2 ya. Sekarang poin ketiga, poin terakhir. Jadi penutup tahun ini masih tahun 2025 ya, akan masuk ke 26. Mari kita memperbaiki ke depan ya. Itu kan kesempatan baik akhir tahun untuk membuat komitmen, atau sering juga disebut resolusi. Tahun depan saya akan lebih baik, kira-kira begitu ya. Jadi saudara, penting sekali. Poin pertama adalah walaupun kita mungkin semakin dipercaya untuk melayani, mari kita pastikan menjaga hubungan dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya, melalui doa dan membaca firman Tuhan secara pribadi. Ya, mari kita pastikan jangan sampai kita terlalu sibuk sehingga kita tidak menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka kita akan terjebak di dalam kesibukan pelayanan yang kering ya, penuh konflik dan sebagainya. Ya. Itu pertama saudara ya, mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan
yang mempercayakan pelayanan itu. Ya, nah yang kedua adalah nah ini Clement, coba baca Kolose 3:23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik ya. Jadi saudara, itulah standar yang dari Tuhan, ya, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Artinya itu adalah yang terbaik ya. Kalau untuk Tuhan harus yang terbaik. Jadi saudara, mari kita di tahun yang akan datang ini melakukan tugas kita dengan bahasa Inggrisnya excellent ya, bahasa Inggrisnya excellent, unggul ya. Tidak asal-asalan. Karena kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi itu adalah standar yang paling tinggi ya, yang Tuhan tuntut. Jadi mari kita melayani lebih baik, lebih cepat, ya, mengerjakan tugas lebih cepat, nggak lambat-lambat, dan lebih proaktif ya. Pokoknya lebih baik gitu saudara, lebih baik, lebih cepat, lebih proaktif. Artinya nggak tunggu diperintah, saudara sudah ambil inisiatif untuk melakukan tugas saudara ya. Karena ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya. Itu poin kedua saudara ya, baik. Jadi lakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Yang poin ketiga saudara ya, saudara, pemimpin yang sehat atau persekutuan yang sehat atau jemaat yang sehat itu adalah yang menciptakan, yang menduplikasi dirinya, ya. Jadi saudara, mari menurut saya ya tahun depan itu saudara menambah jumlah dengan beberapa orang untuk terlibat di dalam pelayanan di luar. Nah, itu adalah persekutuan rohani yang sehat. Ya, kalau tidak saudara tadi di dalam pikiran saya itu kumpulan kita ini muda semua ya. Ternyata campur ya. Jadi saudara, kalau persekutuan saudara tidak sehat ya, misalnya ini muda semua, umurnya sama semua ya, terus saudara tidak sehat, maka saudara tidak pernah berpikir untuk melibatkan orang lain. Nanti saudara menua bersama ya, kemudian punah bersama, tidak ada yang menggantikan saudara ya, itu. Nah, jadi saudara, mari kita ya, sebenarnya firman Tuhannya ada ya, 2 Timotius 2 ayat 2 itu istilahnya menduplikasi ya. Mari kita menambah jumlah kita, mungkin tidak terlalu banyak, tidak apa-apa, 2 orang, 3 orang yang bisa terlibat di dalam pelayanan ini, sehingga ini menjadi satu persekutuan yang sehat ya, karena menduplikasi diri. Itu 3 poin saya. 1, pastikan menjaga hubungan dengan Tuhan. 2, kita melakukan segala sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat, lebih proaktif. 3, saudara, mari tahun depan kita melibatkan orang lebih lagi, ya, sehingga kumpulan kita ada wajah tampan, ya. Itu saudara, itu. Nah, demikian firman Tuhan saudara. Jadi Tuhan tidak melihat seberapa hebat kita melakukan pelayanan kita, ya, tetapi seberapa besar ya kita melakukan semua itu karena kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama, ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi itu dasar apa yang kita lakukan, ya. Jadi mari kita akhiri tahun ini dengan ucapan syukur dan semangat baru untuk melayani dengan semangat baru itu, ya. Demikian firman Tuhan yang ingin saya bagikan ini.